Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pandangan agama. Materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, prinsip kesehatan dan pengobatan. Yang kedua, pandangan Islam tentang ilmu kebidanan. Yang ketiga, bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami masalah kesehatan. Kesehatan adalah hal utama yang paling diinginkan oleh siapapun di antara kita. Tidak ada sesuatu yang berharga seperti kesehatan. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Dalam Islam juga ada cara untuk menjaga kesehatan seperti halnya menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan membersihkan diri secara rutin. Sebagaimana pula yang disepakati oleh para ulama bahwa di balik pengsyariatan segala sesuatu termasuk ibadah. Dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat fisik badan dan psikis kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya, berbagai penyakit lahir dan batin pun ikut pula terjaga. Prinsip kesehatan dan pengobatan. Definisi sehat menurut World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cangkupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Al-Quran memandang kesehatan adalah suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut harus terjaga tidak hanya dengan menjaga masalah kesehatan secara individu, tapi juga perlu menjaga sistem, menjaga kesehatan keluarga, menjaga sistem kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya, ajaran Islam sangat menekankan pada kesehatan jasmani agar badan tetap sehat. Dan hal yang perlu diperhatikan menurut ulama disebutkan ada 10, yaitu dalam hal menjaga makan, minum, gerak, tidur, diam, terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Yang pertama yaitu menyesuaikan kebiasaan makan dan minum. Makan dan minum merupakan faktor terpenting dalam menjaga kesehatan. Pakar pengobatan Islam mengatakan bahwa makanan halal dan thayyiban, Al-Quran memerintahkan orang untuk berhati-hati tentang apa yang mereka makan, seperti yang ditekankan dalam surat Abasa ayat 24, maka hendaklah laki-laki itu menjaga makanannya. Islam menekankan keteraturan dalam mengatur hidup seseorang dan tidur dengan istirahat yang cukup. Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana menetapkan waktu istirahat bagi tubuh. Keteraturan tidur dan terjaga diatur secara proporsional dan setiap anggota tubuh memiliki hak yang harus dipenuhi. Islam melarang menekankan tubuh di luar batasnya, seperti begadang semalaman atau membuat perut kelaparan untuk waktu yang lama. Bahkan, jika itu berarti ibadah, beberapa ingin tidur dan berdoa sepanjang malam, berpuasa selama 1 tahun, sementara yang lain tak ingin mengauli istri mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi pernah berkata kepadaku, "Hai hamba Allah, bukankah aku memerintahkan bahwa kamu puasa di Syam hari dan qiyamul lail di malam hari?" Maka aku katakan, "Benarnya Rasulullah." Nabi menjawab, "Jangan lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, sebab pada badanmu ada hak dan pada lambungmu ada hak." Hadis riwayat. Yang selanjutnya adalah olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesehatan yang positif, daya tahan, kekuatan otot, keseimbangan emosional, efisien fungsi tubuh, ekspresi dan kreativitas. Melalui latihan yang bertahap, teratur, dan memadai, kebugaran jasmani dikembangkan dan ditingkatkan. Tubuh diperkuat dan dipelihara. Dengan kebugaran jasmani, seseorang dapat bergerak dengan baik. Yang selanjutnya, anjuran menjaga kebersihan. Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kedokteran. Dalam bahasa Islam, masalah kebersihan disebut al-toharot. Dari sisi kebersihan dan kesehatan, al-toharot merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang membantu mencegah penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Secara operasional, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pada 2 penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Prinsip dan konsep kesehatan lainnya yakni dengan
IAI, ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Ilahiyah merupakan konsep kesehatan atau pengobatan datangnya dari Allah. Berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit. Dia juga atau Allah yang akan menurunkan obatnya. Hadis riwayat Ahmad. Alamiah merupakan sumber alam yang ada di atas muka bumi, tidak menggunakan bahan kimia. Pengkajian luas pada bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, kulit, buah, bunga, dan tumbuhan lainnya. Pandangan Islam tentang ilmu kebidanan. Bidan yang Islami yaitu bidan yang bekerja menurut agama Islam, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama di tengah-tengah masyarakat, serta menjaga perkataan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap profesi mutlak harus mempunyai kode etik. Kode etik adalah suatu profesi yang merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap bidan yang bersangkutan dalam melakukan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas, dan menyusui, masa internal dan pengaturan kesuburan, klimakterium, dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia, serta memberi bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, dalam menjalankan tugasnya, bidan harus mempunyai tingkah laku dan akhlak yang dapat dicontohkan dalam masyarakat. Selain itu, sifat jujur, sabar, adil, dan ikhlas tertanam dalam jiwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita lihat, sekarang ada bidan yang salah dalam menjalankan tugasnya, misalnya melakukan aborsi. Tindakan seperti inilah yang tidak sesuai dengan kode etik bidan dan dalam menyimpang dan nama-nama yang berisikan larangan-larangan dan petunjuk tentang bagaimana seorang bidan yang Islami dan menjalankan tugasnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sifat Islam yang harus dimiliki bidan antara lain yaitu 1. Kejujuran serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya di dalam masyarakat. 3. Mengesahkan Allah dan mentaati Rasulnya. 4. Bidan harus berpengetahuan luas, tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga dalam bidang agama. 5. Kifayah, artinya sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan oleh seseorang maka dosa untuk satu desa akan terhapuskan. Ciri bidan yang Islami yaitu 1. Lemah lembut dalam berucap. 2. Sopan santun dalam bersikap. 3. Selalu menyerahkan diri kepada Allah dan memulai sesuatu dengan bacaan basmalah. Bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami masalah kesehatan. Bimbingan ditinjau dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Inggris guidance atau to guide, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Rohani dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti mental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Artinya menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat. Yang dimaksud bimbingan kerohanian bagi pasien adalah pelayanan yang memberikan santunan rohani kepada pasien
dan keluarganya dalam bentuk pemberian motivasi agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, dengan memberikan tuntunan doa, cara bersuci, salat, dan amalan ibadah lainnya yang dilakukan dalam keadaan sakit untuk memberikan ketenangan dan kesejukan hati dengan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, bertawakal, dan senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, bimbingan perawatan bagi orang sakit merupakan obat atau syifa, kata lainnya, bagi orang-orang beriman sebagai musibah atau ujian bagi dirinya. Ketika orang beriman sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, maka hendaklah ia berintrospeksi diri, banyak bertaubat, bersabar, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya, serta segera berikhtiar mencari kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Terapi bimbingan rohani Islam yang diberikan akan bermanfaat bagi pasien, paling tidak akan menumbuhkan kesabaran dan ketabahan atas ujian Allah SWT berikan, sehingga dapat menumbuhkan ketenangan jiwa, optimis atau semangat untuk sembuh. Tujuan kegiatan ini adalah menyadarkan penderita agar dia dapat memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya, ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan yang sedang diderita, memberikan pengertian dan bimbingan pada penderita dalam melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan dalam batas kemampuannya. Memberikan perawatan dan pengobatan dikerjakan dengan berpedoman pada tuntutan Islam, yakni dengan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Menunjukkan perilaku dan bicara yang baik sesuai dengan kode etik kedokteran dan tuntutan agama. Menjaga kesehatan bisa dengan cara kita mengkonsumsi gizi yang baik dan cukup. Perhatikan asupan makan dan minuman yang akan kita konsumsi. Multivitamin bisa menjadi pendorong agar tubuh tetap fit. Olahraga cukup, keseimbangan beraktivitas, dan istirahat yang cukup juga sangat mempengaruhi. Jangan lupakan dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Senantiasalah melakukan tugas dan kewajibanmu sebagai hamba Allah, memperbaiki sholatmu, perbanyak zikir dan amalan baikmu, dan berdoalah agar selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta membiasakan lingkungan sekitar kita bersih juga pasti akan memberikan dampak baik yang akan menjaga kesehatan. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. T.C. Davis. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.